hidup yang membahagiakan. Filipi 1 kita buka ya, kita baca. Salam pembukaannya. Ayat 1 dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 2 ini bicara tentang modal setiap orang Kristen untuk berbahagia. Aneh ya, hari-hari ini dunia itu mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Pesta pora, harta benda. Padahal hal-hal itu sementara sih kita punya sekarang, kita thrill atau kita merasa excited, bergairah, paling 1 minggu atau 1 bulan. Lalu setelah itu jadi biasa. Sumber sukacita yang benar itu Kristus. Makanya Paulus berkata gini, kasih. Makanya Tuhan ngomong begini sama Paulus pada waktu Paulus dicobai. Waktu dia ada duri dalam dagingnya. Tuhan berkata, kasihku cukup bagimu. Modal kita untuk bahagia itu besar loh. Kita ini semua kalau sudah ditebus oleh Kristus, sudah terima Yesus. Kita semua hidupnya dari detik sejak kita bertobat terima Tuhan. Kita itu beranjak dari surplus, bukan dari defisit. Kalau kita hitung kehidupan sekarang dengan dibandingkan, jikalau kita hitung hidup, maksudnya kalau hidup kita sekarang dibandingkan kekekalan, suka duka kita itu enggak seberapa. Suka enggak seberapa, duka kita juga enggak seberapa. Nama kita tertulis di kitab kehidupan. It couldn't be better than that. Tidak bisa lebih baik dari itu. Enggak percaya? Coba andaikan orang-orang yang meringkuk di neraka hari ini bisa keluar sebentar saja, mereka pasti ban kamsyah bahasa Hokkiannya. Mereka akan beribu-ribu, puluhan ribu, jutaan, miliar kali berterima kasih. Tahukah Anda diselamatkan itu anugerah terbesar? Modalmu itu besar untuk happy. Jadi kalau kita kehilangan money, saya tidak berkata ya sudahlah, tetap harus diusahakan dengan cara legal. Kalau Anda diputus pacar, bahkan kalau kita ditinggal seseorang yang kita kasih meninggal dunia, sedih dukanya tidak terhingga, tapi jangan seperti orang tak punya pengharapan. Kalau nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus itu yang menyertai kita. Bukan hanya di hidup ini tapi selamanya. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang kita peroleh di hidup ini atau yang kita hilang di dalam dunia. Jangan mengeluh, please. Berhentilah ngomel. Ya, berhentilah. Andai kata si kaya yang dibakar di api penghakiman itu, yang minta kepada Tuhan, pada Bapak Abraham untuk mencelupkan jarinya, kasih setetes air karena dia dahaga, dan minta tolong supaya memperingatkan kelima saudaranya di rumah yang tidak takut akan Allah, kalau perlu kirim Lazarus, si pengemis yang takut akan Tuhan yang mati di depan rumahnya. Andai kata orang mati bisa berbicara, andai kata arwah bisa ngomong hari ini, mereka akan memperingatkanmu. Udahlah, gitu aja kok. Kamu punya Yesus kan, kamu orang yang paling happy. Udahlah, andai kata mereka bisa berbicara. Tapi jangan cari arwah, cari Roh Kudus. Roh Kudus berbicara kepada kita itu lebih baik, lebih benar, lebih tepat. Modal kita untuk bahagia itu besar, karena modal kita itu kasih karunia, keselamatan. Dan damai sejahtera nggak bisa dibeli oleh dunia. Itu kita punya. Nggak tanggung lagi, dari Allah Bapa kita, plus dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan Allah itu ada 2, bukan. Bicara tentang kepenuhan Allah Tritunggal. Kasih karunia nggak tanggung-tanggung, nggak dari satu alamat saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan punya itu punyamu. Sekalipun nggak semua dikeskan dalam hidup ini, jangan serakah. Nggak semua keinginan kita dikabulkan. Bahkan kadang-kadang kebutuhan kita pun kita mengalami pencobaan untuk sabar sebentar. Doa-doa kita mungkin sampai hari ini masih ada yang tertunda. Tapi selama kita punya Yesus, kita punya segala. Tapi waktu saya baca di ayat 2, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus. Mana Roh Kudus? Nggak disebut, karena dia tinggal di dalam dirimu. Wow, bukan hanya kita dapat keselamatan, Roh Allah di dalam kita, hidup di dalam diri kita. Kurang apa? Ya, saya nggak bicara begini berarti kita nggak perlu meminta untuk kebutuhan kita. Doa Bapa kami itu apa? Berikan kami rezeki kami hari ini. Bukan berarti kita nggak punya keinginan.
Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Gembira dulu. Bukan dapat dulu baru happy. Happy dulu baru dapat. Bahagia dulu baru memperoleh. Roh Kudus itu dia tinggal di dalam dirimu. Your best friend forever. BFF itu. Nggak hanya di hidup ini, selama-lamanya dialah materai keselamatanmu. Sebelum saya lanjut bicara tentang pilihan-pilihan hidup yang membahagiakan, saya berikan dulu landasan, alasan kenapa kita harus bahagia. Jadi orang Kristen nggak happy, berarti orang paling konyol di seluruh universal, di seluruh dunia. Harusnya orang Kristen yang lahir baru adalah the happiest people on earth. Orang yang paling kuai le, sila, mancu dalam bahasa Chinese, paling puas lahir batinnya. Ucapan syukur dan doa kita lanjut lagi. Sekarang saya ajarkan pilihan-pilihan gimana kita memilih dengan hati. Hal-hal yang membahagiakan hidup kita, bukan yang membawa stres yang percuma. Ayat yang ketiga dan 4 bunyinya, aku mengucap syukur kepada Allahku. Ini Paulus berkata, setiap kali aku mengingat kamu. Mengingat siapa? Mengingat jemaat Filipi, orang-orang Kristen di sana. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Perhatikan kata ini, ayat 3 dan 4. Paulus berkata begini, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku ingat kamu. Lalu di ayat 4, kalimat terakhir berkata, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ayo miliki good habit atau kebiasaan yang baik, yaitu cari-carilah alasan untuk bersyukur. Tiap hari, tiap saat, cari-cari. Seperti orang yang suka cari gara-gara sama kita, selalu cari-cari salah. Orang itu kan gitu ya, kalau sudah sentimen sama seseorang, selalu kelihatan salahnya. Kalau seseorang nggak suka sama seorang pembicara, contohnya selalu cari celahnya. Atau kalau suami nggak suka sama istrinya, selalu aja kritikan yang tajam. Atau sebaliknya, istri terhadap suaminya, selalu kurang. Nah, pakai negative force atau kekuatan negatif itu, diubah menjadi sesuatu kekuatan iman. Cari-carilah alasan untuk bersyukur. Nggak ada pun cari-cari, pasti ketemu kok. Pasti ketemu. Ya. Kalau mata kita terus tertuju ke sana, mau ndak mau, kita akan melihat sesuatu. Jadikan itu kebiasaan baikmu. Jangan cari sesuatu untuk disyukuri, tapi cari yang sudah ada untuk bersyukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Nanti lihat ya, yang panjang umur situ. Orang yang begitu, yang hidupnya happy, hatinya ringan. Nggak perlu kita itu minta doa, minta Tuhan kasih kesehatan. Hati yang gembira adalah obat. Itu sudah built in di dalam diri kita. Itu sudah keluar zat istilahnya. Di dalam diri kita itu berkat mengalir setiap kali ada hati bersyukur. Cari-carilah alasan untuk bersyukur. Ayat 5 coba lihat bagaimana Paulus bersyukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu, katanya kepada jemaat Filipi. Persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Paulus tuh hebat ya, saya nggak tahu ada masalah apa sama Filipi. Kalau menurut saya sih surat ini nggak ada kritikannya. Tetapi pasti ada masalah lah, mana ada gereja yang sempurna, nggak ada jemaat yang perfect itu. Kalau kita ada 1.000 orang Kristen di sebuah gedung, kita punya 1.000 problem. Itu minimalis, 1.000. Satu orang nggak punya satu problem saja. Aku mengucap syukur pada Allah karena persekutuanmu, dia berkata, persekutuanmu dengan Injil itu dari sejak semula pertama sampai sekarang. Andai kata di sini ada yang mengeluhkan pernikahannya. Wah, dikit-dikit udah bilang cerai nih, hari-hari ini udah heboh sekali. Apalagi di masa pandemi, ketemu terus. Wah, yang masalah semualah borok-borok lama, ex-exnya mulai disinggung dalam pembicaraan, lalu mulailah suka sikat sana-sini, dan selalu kritikan tanpa pujian menjadi keseimbangan dalam pernikahan. Coba bayangkan, ada orang-orang yang begitu hari ini. Saya kasih saran belajar dari Paulus. Dia berkata, aku mengucap syukur sama Allah. Kalau nggak ada sesuatu yang bisa kusyukuri sekarang, aku menggali sumur dulu. Dahulu kala sejak pertama kali, aku ingat pada saat engkau berkata, I do, atau saya bersedia di altar. Kalau pernikahan Anda sudah menjadi begitu terpuruk, ingatlah hari Anda dinikahkan di gereja. Hari H, hari perdana Anda disebut pria dan istrinya, masih bisa disyukuri kan? Itu kan tanpa cacat celah. Paling dekornya kurang lah, apalah. Tetapi hadirat Allah, ingat itu. Firman yang dibagikan, ciuman pertama. Kalau Anda tidak bisa syukuri pernikahan, jangan ke arah cerai atau ke arah bumi hangus. Kembali ke dasar, kepada gunung batu dari mana Anda dipahat.
dan berkata, aku ingat, masa itu aku berkata I do to you. Sayangku, hari ini kita bertengkar, sudahlah, kita selesaikan pelan-pelan, nanti kalau kepala udah dingin, kita gandeng tangan. Jangan seperti Anania Safira sama-sama mati. Kita mau sama-sama hidup. Kamulah teman ahli waris kehidupanku. Mari kita sama-sama gandeng tangan dan berkata, Tuhan Yesus, kami syukuri pernikahan kami. Minimal kalau hari ini nggak ada yang bisa disyukuri, kami syukuri Engkau memberkati kami. Pasti ada jalan keluar esok hari. Begitu. Aku bersyukur kepada Allah karena persekutuanmu dari sejak awal. Ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, kata Paulus, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Paulus berkata, dia yang memulai pekerjaan baik akan menyelesaikannya. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya. Nah, pilihan-pilihan hidup yang membahagiakan, yang lainnya lagi adalah belajar untuk selalu memilih yakin, bukan ragu. Pilihlah untuk yakin dan bukan ragu. Dua-dua itu energinya sama. Ragu itu membakar kalori rohani juga. Ya kan? Sedangkan iman juga membakar kalori. Sama-sama keluar energi. Kenapa nggak pakai untuk yakin daripada ragu? Pilihlah untuk yakin. Paulus berkata begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, itu pilihan. Yaitu dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, entah gimana, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Dia yang begins, he will fulfill. Dia akan menyelesaikan. Kalau Anda nggak tahu bagaimana percaya di masa-masa Anda bimbang, nggak tahu, cari lagu-lagu, jangan lagu-lagu yang membuat Anda patah semangat, lagu-lagu dunia yang menjerumuskan. Apalagi lagu-lagu tertentu itu yang begitu melo, begitu blue, begitu depressing sekali. Orang dengar bisa bunuh diri kali ya. Kalau orang happy dengar itu aja bisa gloomy kok. Bisa seperti ada awan kelabu, apalagi kalau awannya udah abu-abu. Dengar lagu gitu, kuasa gelap masuk tanpa rintangan ke dalam dirimu. Cari lagu-lagu banyak puji-pujian yang membangkitkan iman. Pilihlah untuk yakin, bukan ragu. Dan kalau Anda tidak bisa percaya, Anda tidak rasa, Anda tidak merasa sedang percaya, Anda ngomong begini aja, Tuhan, aku memilih untuk percaya dalam nama Yesus. Pilihanmu akan dihargai oleh Allah, pilihanmu akan didengar oleh setan. Pilihanmu juga akan terdengar oleh kuping dan telinga sendiri, sehingga otot sendi sumsummu akan meresponi firman Allah. Jangan lupa di dalam diri kita itu hampir semua itu water, air. Dan pada mulanya menggenanglah air di permukaan bumi, bumi belum berbentuk. Terdengarlah firman, ada suara, jadilah terang, terang jadi. Apapun yang disuarakan terjadi. Be careful what you say to yourself. In your presence, apapun yang Anda katakan pada dirimu sendiri, di hadiranmu sekalipun kau katakan pada orang lain, atau katakan pada tembok, be careful, hati-hati. Pilihlah untuk percaya. Kalau nggak bisa percaya rasanya, katakan begini dengan sengaja, Tuhan, aku memilih untuk percaya in Jesus' name. Udah, perasaannya akan follow up nanti. Akan menyusul. Kalau feelingnya nggak ada, nggak apa-apa. Feeling is not the greatest, trust me. Faith is. Iman yang terbesar, bukan perasaan. Ya, ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Ya. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Saya suka sekali, Paulus itu positif gitu orangnya. Jangan lupa ya, Filipi ini surat Paulus dari penjara loh ya. Ini dia bukan tulis dari hotel bintang 5. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, ayat 9. Semoga kasihmu makin melimpah, saya juga doa yang sama untuk Anda. Dalam pengetahuan yang benar, itu juga goal saat teduh, renungan seperti ini. Dan dalam segala macam pengertian, supaya diterangi, ada pengajaran, Anda bisa mengerti ayat yang selama ini kita baca lalu lalang, ternyata menjadi terang. Ayat 10, sehingga ini tujuan akhirnya bukan pengetahuan, tujuan akhirnya adalah keputusan.
Pilihan hidup itu dimulai dari hati, tapi kemudian menjadi pilihan-pilihan nyata yang menguntungkan Anda sendiri. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Nah itu dia ayat 10. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran. Itu sukses yang dari Tuhan. Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Untuk memuliakan dan memuji Allah supaya hidupmu itu penuh tujuan ilahi. Kenapa engkau diciptakan dan kenapa engkau ditebus, bahkan dipulihkan dan disembuhkan. Tuhan mau semua pengetahuan Anda itu dimulai dari hati yang bisa memilih perkara-perkara yang memuliakan Allah. Pilihan-pilihan yang membahagiakan, bukan yang menjatuhkan, itu akan berujung menjadi pilihan hidup yang menguntungkan you sendiri, Anda sendiri, you and me. Pilihan-pilihan itu seperti apa ya? Pilihan pasangan hidup contohnya. Hati kalau nggak beres, pilihan luarnya juga salah kaprah. Banyak orang itu bukan cari pasangan hidup, mereka cari pelampiasan. Ada juga orang-orang kalau soal PH ya, dia sendiri nggak memilih jadi seorang pria yang bertanggung jawab kok. Bagaimana dia bisa pilih pasangan? How? Apa yang Anda bangun? Anda tidak bangun diri sendiri, Anda mau bangun apa dengan orang lain? Kalau satu orang satu masalah, dua dikuadratkan lebih masalah lagi. Itulah sebabnya barang siapa diajari Kristus untuk memilih dengan hati, memilih apa yang benar dan baik di mata Allah, itu akan berujung dan akan imbasnya ke pilihan hidup juga. Pilihan apalagi pilihan jurusan bagi anak-anak muda, mahasiswa. Pilihan pekerjaan. Memang sekarang pekerjaan sih nggak ada pilihan ya, tapi kita bisa memilih menjadi orang seperti apa dalam pekerjaan kita. Choose today. Saya selalu punya satu prinsip. Ya saya nggak sempurna, berkali-kali saya juga kurang tepat, pasti ada kekurangan setiap kita dan kelemahan. Tapi saya pada prinsipnya, saya ingin memilih apa yang berkenan kepada Allah, apa yang memuliakan Dia, dan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saya. Sebab saya tahu Tuhan itu adalah sumber kehidupanku. Jadi Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik untukku. Kesaksian Paulus dalam penjara ayat 12, kita sampai ayat 18. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jangan lupa Paulus dari penjara menulis surat ini. Bahwa dia berkata, aku kepingin supaya kamu tahu kalau apa yang terjadi atas saya ini justru telah menyebabkan kemajuan. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ya, jadi tambah nyata, tambah viral. Semua orang tahu aku di sini karena Tuhan, bukan karena skandal moral. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan dengan tidak takut. Jadi orang lain semakin terinspirasi. Paulus aja loh bisa sukacita, apalagi kita. Dia berani beritakan firman Tuhan di balik jeruji, apalagi kami yang bebas merdeka. Bisa nangkep nggak ya suara Petrus? Di balik suaranya itu ada satu karakter yang luar biasa indah. Ayo dicontoh dia, coba saya intisarikan Paulus seperti apa. Orang ini selalu lihat positifnya dan hitung berkatnya. Dari penjara dia lakukan ini. Bahkan berkat terselubung di balik bencana sekalipun, karena bagi dia masuk penjara itu bencana. Berapa tahun hidupnya melayang begitu aja, dia pun nggak salah. Orang salah aja bencana kok. Kalau di penjara apalagi Paulus nih. Tapi dia bisa ngomong begini. Tunggu saudara-saudara. Dia malah kuatkan. Apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan. Orang ini selalu lihat positifnya. Dan selalu hitung berkatnya. Count your blessing, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Hitung berkatmu, hitung satu persatu. Hitung berkatmu, ingatlah semua yang Tuhan sudah lakukan. Ini Paulus. Orang dalam penjara bisa ngomong begitu. Anda juga bisa ngomong yang sama. Ya, apa yang terjadi dengan aku bukan sebagai alasan nih ya. Ini kalau orang malas tidak berbuat sesuatu ya itu namanya alasan. Tapi kalau kita sudah berusaha, tidak bisa berbuat apa-apa. Belajarlah menerima dan berkata, aku akan terus berusaha, tapi hatiku aman kok. Semua yang terjadi padaku ini, hari ini mengajari aku sesuatu. Aku jadi lebih rendah hati. Aku lebih nggak matre orangnya, lagi nggak materialistis. Aku lebih jadi orang yang
lebih orang yang memperhatikan orang lain, lebih peka atau lebih mencintai, bisa bersyukur untuk perkara sederhana. Aku jadi family man mau nggak mau sekarang. Coba cari-cari seperti yang saya katakan tadi, cari alasan bersyukur, sekarang cari-cari berkatnya di mana. Lihat positifnya. Amin. Terakhir, ayat 15 sampai 18. Ini Paulus punya musuh nih. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Paulus punya hater nih. Paulus punya orang-orang yang merugikan dia, yang sengaja serang dia. Orang-orang yang tidak setia kawan. Atau pengkhianatan. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ada yang begitu. Ada yang ikut Paulus, ada yang memberitakan firman karena terinspirasi dengan Paulus. Tapi juga ada yang karena persaingan. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jahat ya, ini saudara palsu. Belum lagi Paulus itu menghadapi orang-orang luar yang tidak takut akan Tuhan, tidak kenal Tuhan, tidak mengakui Tuhan, yang menentang jalan Tuhan. Paulus juga menghadapi di dalam rumahnya sendiri, di dalam kemahnya, pengkhianatan demi pengkhianatan. Ini orang berat loh. Ini yang namanya jatuh tertimpa tangga gitu ya. Jatuh tertimpa tangga. Ini yang namanya orang itu sudah dibalik jeruji, jatuh pula besinya. Gimana ini? Saya mau ajarkan poin yang terakhir supaya Anda mengerti. Ini orang berkata seperti ini. Sangkanya mereka ini menyangka dengan demikian memperberat bebanku dalam penjara. Salah. 快不快乐我自己安排 happy not happy I decide for me. Itulah kira-kira gitu. Saya senang nggak senang, bahagia nggak bahagia, nggak di tangan orang kok. Sangkanya mereka sangka mereka bisa memperberat bebanku, buat saya stres dan depresi, buat saya sedih dan bunuh diri. No. Senang nggak senang, happy nggak happy, saya tentukan sendiri. Paulus ini saya kagumi. Ayat 18 terakhir. Tetapi tidak mengapa, kita belajar dari attitude-nya, sikap hatinya. Tetapi nggak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Kayaknya seluruh sorga berdiri tepuk tangan ini semua malaikat. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Sukacitanya kuadrat. Dia memilih dan double memilih. Mau mati lagi, hidup lagi, akan pilih yang sama itu lagi. Aku akan selamanya be a happy person. Karena pilihan hidupku membahagiakan. Pilihan hatiku sudah tetap. Dia berkata, tetapi tidak mengapa. Itu kuncinya. Tetapi tidak mengapa. Nggak apa-apa lah ya. Bahasa Hokkiannya, cincai lah. Poin terakhir itu simple sekali. Pilihlah selalu untuk mengampuni dan melepaskan. Let go! Let go. Ini yang saya sebut belajarlah, ini yang selalu saya ingatkan diri sendiri selalu untuk belajar cuek untuk hal-hal yang gak perlu. Senantiasa selalu kita pikirin dan kita bawa perasaan. Belajarlah cuek untuk hal-hal yang Tuhan tidak menganggap itu penting, sekalipun bagimu penting sekali, karena personal sekali, personal, itu sangat pribadi. Tersinggung contohnya, orang mikir apa, dan sebagainya. Ada banyak 1001 hal yang kita anggap penting. Tuhan berkata itu sampah. Tetapi menangislah dengan orang yang menangis, merataplah dengan orang meratap. Serahkan air matamu untuk perkara-perkara Allah. Atau bahkan bahagiamu, sedihmu, perasaan, 1001 feeling yang Tuhan ciptakan itu berikan untuk Tuhan. Kembali kepadanya yang menciptakannya. Belajar cuek untuk hal-hal yang Tuhan anggap hal-hal itu tidak kekal. Pilihlah untuk melepaskan, mengampuni, melepaskan. Tapi Pastor Philip, saya bisa ngampuni, nggak bisa melepaskan. Kalau kita ngampuni, nggak bisa lepaskan, itu orang yang kita ampuni itu untung. Karena kita ampuni kan, kita nggak berbuat sesuatu yang jahat. Tapi kita yang rugi. Karena itu akan menjadi senjata makan Tuhan, bumerang, lalu kembali ke feeling kita dan masuk ke jiwa kita, grogotin roh kita dan kita akan mati rohani. Tapi orang yang mengampuni dan melepaskan itu smart untuk dirinya. Karena ketika dia lepaskan, belenggu itu pun runtuh dari hatinya. Dia jadi orang yang paling bebas merdeka, jeruji pun tidak bisa menahannya. Dia berkata, happy ya,
Lagu sekolah minggu saya masih ingat. Happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Itu lucu sih, lugu. Tapi betapa betulnya lagu itu. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kuai bu kuai le, wo ziji anpai. Happy or not happy, I decide for me. And Jesus has already bought that at a price. His life. Yesus sudah membelinya dengan harga yang termulia. Yaitu dengan hidup dan nyawanya. Let go, lepaskan di hatimu. Ya sudahlah.